Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, bagaimana kabar hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, bukan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Wah, hadir semua ya. Sip sekali anak-anak ibu pintar. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, coba tangannya siap. Ayo, kita tepuk lipat. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk lipat. Oke, kalau udah tepuk lipat, artinya udah siap semua, sudah dalam posisi siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran kita harus apa? Harus berdoa. Ya, sekarang Ibu pimpin untuk doanya. Silakan untuk berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Udah pada tahu belum nih kita mau belajar apa hari ini? Oh, belum. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar melalui media interaktif PPT interaktif. Nah, jadi Ibu mohon kepada anak-anak sekalian untuk dapat memperhatikan, mencermati penjelasan dan materi yang Ibu berikan nantinya, karena nanti di akhir pembelajaran kita akan ada soal evaluasi terkait materi dan juga tugas untuk pekerjaan rumah kalian. Nah, hari ini kita akan mempelajari dan membahas mengenai keterampilan menulis, teks petunjuk, dan memahami cara penggunaan petunjuk untuk materi kelas 4 sekolah dasar. Oke, sebelum itu ada pertanyaan nih, apa sih keterampilan menulis itu dan apa itu menulis? Jadi, menulis merupakan kegiatan kebahasaan yang dilakukan dengan tujuan untuk berkomunikasi dan mengemukakan gagasan melalui media tulis. Nah, media tulis ini berbeda dengan bahasa tulis. Kalau media tulis adalah media atau perantara yang kita lakukan dalam menulis. Contohnya seperti pena, pensil, kemudian laptop untuk mengetik, dan kemudian juga ada kertas dan lain sebagainya. Nah, kalau bahasa tulis adalah gagasan ataupun ide yang kita tuangkan dengan menggabungkan kata dengan kata, kata dan frasa, frasa dan frasa, kalimat dan kalimat, ataupun hingga menjadi paragraf hingga paragraf. Nah, kalau keterampilan menulis adalah kecakapan untuk mengemukakan dan menuangkan ide, gagasan, dan juga informasi yang kalian dapatkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi udah tahu kan sekarang apa itu menulis dan keterampilan menulis? Oke, sekarang kita akan mempelajari keterampilan menulis, teks petunjuk, dan cara penggunaan petunjuk. Nah, apa aja yang kita pelajari dalam keterampilan menulis, teks petunjuk? Itu ada 4 ya. Yang pertama ada pengertian teks petunjuk, kemudian yang kedua ada ciri-ciri teks petunjuk, dan yang ketiga ada cara menulis teks petunjuk, kemudian yang keempat ada jenis-jenis teks petunjuk. Nah, pertama kita mulai dari pengertian teks petunjuk. Apa sih teks petunjuk itu? Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Karena ketika kita menggunakan teks petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, maka hasil, kemudian proses dan tujuan yang kita inginkan tuh akan lebih mudah tercapai. Contohnya, teks petunjuk membuat mie instan. Nah, untuk membuat mie instan itu ada beberapa langkah. Contohnya pertama, kita siapkan airnya dulu hingga mendidih, kemudian bungkusnya mie kita buka, kita taruh di mangkuk, kemudian baru ketika sudah mendidih masukkan mie-nya, kemudian kita saring mie-nya, baru kita tuangkan ke dalam mangkuk. Nah, langkah-langkah seperti itu akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan mie instan yang enak. Nah, kemudian adalah ciri-ciri teks petunjuk. Nah, untuk ciri-ciri teks petunjuk itu ada 4. Yang pertama adalah berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Ya, karena ketika teks petunjuk tidak berisi cara ataupun langkah-langkah penggunaan ataupun melakukan sesuatu, maka pembaca ataupun pengguna teks petunjuk akan bingung.
langkah apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah disajikan secara urut dan runtut susunannya. Ya, karena ketika urutannya tidak urut, maka akan menimbulkan hasil dan tujuan yang dicapai itu tidak akan maksimal. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kalimat perintah yang jelas, tidak ambigu atau bermakna ganda. Nah, contoh kalimat yang ambigu atau bermakna ganda adalah 1 kali 3 hari. Nah, petunjuk teks petunjuk obat seperti ini tadi itu bermakna ambigu atau bermakna ganda. Kenapa? Karena dapat berarti dua. Yaitu yang pertama, satu hari minum obat 3 kali sehari, atau yang kedua itu bermaknanya 3 kali sehari minum. Kemudian yang keempat adalah pada awal kalimat kata yang berada di depan biasanya diikuti dengan partikel lah. Contohnya seperti tuangkanlah, berikanlah, kemudian lakukanlah, kemudian saringlah, dan lain-lain. Dan ini biasanya berupa verba atau kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah cara menulis teks petunjuk. Nah, untuk cara menulis teks petunjuk itu ada 9 cara. Yang pertama adalah mengenali sasaran pembacanya dan jenis teksnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita membuat jenis teks petunjuk membuat sesuatu, yaitu membuat cake brownies. Nah, sasarannya berarti apa? Orang dewasa kan, dan juga remaja, karena mereka sudah mengerti cara untuk memasak. Nah, kalau untuk anak-anak kan sangat tidak disarankan. Nah, berarti kita harus tahu jenisnya apa, kemudian sasarannya untuk siapa. Kemudian yang kedua adalah menentukan peralatan serta bahan yang diperlukan. Nah, contohnya tadi ketika membuat teks petunjuk membuat brownies, maka harus tahu bahan apa saja sih yang dipersiapkan untuk membuat brownies, kemudian alatnya apa saja. Seperti misalkan bahannya telur, gula, susu bubuk, kemudian terigu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk alatnya harus ada oven, kemudian mixer, kemudian spatula, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan langkah proses pelaksanaannya secara sistematis dan urut. Nah, hal ini harus sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, bahwa dalam menulis teks petunjuk itu harus urut-urutannya, tidak boleh acak dan harus sistematis. Misalkan, pertama, setelah harus menyiapkan bahan dan alatnya. Kemudian yang kedua, pecahkan 8 butir telur. Kemudian yang ketiga langkahnya, tuangkan 1 buah gelas, tuangkanlah 1 gelas gula pasir dan juga terigu misalkan ke dalam wadah yang telah disiapkan tadi. Nah, seperti itu. Terus yang keempat adalah menuliskan keseluruhan komponen secara singkat dan padat. Nah, ini penggunaan bahasa tulisnya harus baik, tidak boleh yang bermakna ganda ataupun pemborosan kalimat tidak boleh ada. Harus menggunakan bahasa yang singkat dan padat serta jelas. Kemudian yang kelima adalah menggunakan kata kerja aktif. Contohnya kata kerja aktif itu seperti saringlah, lakukanlah, seperti itu. Jadi dia aktif, tidak pasif. Jadi ketika kita memberikan arahan di dalam teks petunjuk itu berupa tuangkanlah, maka si pembaca tentu saja akan menuangkan. Nah, itu berarti berupa kata kerja aktif. Kemudian yang keenam adalah menuliskan informasi-informasi yang diperlukan saja. Jadi ketika informasi yang tidak diperlukan tidak perlu ditulis ya, kecuali dalam teks yang ingin kita buat ada bahan tambahan atau bahan pelengkap, nah itu boleh ditambahkan. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan kata ganti orang, yaitu Anda, kata ganti orangnya. Nah, contohnya seperti tuangkanlah satu cangkir gula pasir ke dalam wadah yang Anda telah siapkan. Kemudian yang kedelapan adalah tahapannya diatur secara jelas dan spesifik. Misalkan dituangkannya 1 cangkir atau tambahkan garam 1 sendok teh. Nah, itu karena harus spesifik dan jelas. Jangan sampai memberikan arahan yang tidak spesifik, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, untuk yang kesembilan yaitu menggunakan kata hubung atau penanda dan penanda urutan. Nah, contohnya dapat digunakan dengan menggunakan kalimat seperti ini. Pertama, masukkanlah 8 butir telur yang telah dipecahkan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Kemudian masukkanlah
satu cangkir gula pasir dalam wadah tersebut. Nah, seperti itu boleh. Nah, itu merupakan menggunakan hubungan penanda waktu dan juga penanda urutan, yaitu kata kemudian dan juga kata pertama. Kemudian yang keempat yaitu kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis teks petunjuk. Nah, untuk teks petunjuk itu ada jenis yang pertama, teks petunjuk penggunaan alat. Untuk contohnya, di sini saya menggunakan petunjuk penggunaan televisi. Kemudian, untuk jenis yang kedua itu ada teks petunjuk membuat sesuatu. Nah, untuk teks petunjuk membuat sesuatu di sini saya mencontohkan dengan menggunakan teks petunjuk membuat mie instan. Itu ada bahan, alat, dan cara membuat. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu teks petunjuk menggunakan obat. Nah, di sini saya memberi contoh yaitu teks petunjuk menggunakan obat batuk sirup. Nah, di contohkan ini diperhatikan ya untuk penggunaan kata perintahnya, yaitu ambillah, kemudian terus perhatikanlah, kocoklah, minumlah, janganlah, ada juga berupa larangan. Nah, terus juga ada kata penghubung waktu seperti kemudian, lalu, kemudian terakhir, seperti itu. Nah, untuk jenis yang keempat yaitu teks petunjuk melakukan sesuatu. Nah, di sini saya memberikan contoh untuk teks petunjuk tentang social distancing, yaitu untuk melakukan sesuatu, yaitu menjaga jarak, seperti menjaga jarak dengan orang lain dalam 1 meter. Kemudian jangan pergi ke tempat yang ramai. Kemudian gunakan masker ketika harus keluar rumah. Nah, hal-hal atau langkah-langkah yang telah disebutkan tadi merupakan contoh dari teks petunjuk untuk melakukan sesuatu yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang jenis yang kelima atau jenis yang paling terakhir yaitu jenis teks petunjuk arah atau denah. Nah, kita sering menemukan kan petunjuk denah lokasi acara pernikahan. Nah, contohnya seperti di atas seperti ini. Nah, denah ini juga dapat diperuntukkan kenapa dijadikan sebagai teks petunjuk karena menunjukkan arah dari suatu tempat ke tempat lain. Misalkan kita di dalam contoh ini, misalkan kita dari stadion ingin ke tempat acara, nah maka kita harus tahu arahnya kemana, lewat jalan mana, dan harus kemana saja. Nah, itu merupakan contoh dari teks petunjuk. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai keterampilan menulis teks petunjuk dan memahami cara penggunaan teks petunjuk. Nah, sekarang akan ada beberapa soal evaluasi untuk latihan mandiri kalian ya di rumah. Soal yang pertama yaitu kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah A. Kalimat sapaan, B. Kalimat perintah, C. Kalimat tanya, dan yang D. Kalimat berita. Hayo jawabannya yang mana ya? Nah, kemudian soal yang kedua, bagaimana cara menyalakan televisi yang baik dan benar? Hal tersebut merupakan contoh teks petunjuk. A. Menggunakan alat, atau B. Membuat sesuatu, atau yang C. Melakukan sesuatu, atau bahkan yang D. Menggunakan obat. Nah, untuk soal yang ketiga, minumlah obat 3 kali sehari 1 sendok teh. Arti dari kalimat perintah tersebut adalah A. Obat diminum 3 hari sekali dengan takaran 1 sendok teh, atau yang B. Obat diminum sampai sembuh, atau yang C. Obat diminum 3 kali dalam sehari dengan takaran 1 sendok teh setiap kali minum, atau yang D. Obat diminum menggunakan sendok dan minum teh 3 kali sehari. Nah, untuk soal yang keempat adalah kalimat berikut yang merupakan cara menggunakan setrika listrik adalah A. Tekanlah tombol start pada alat, atau yang B.
Tekanlah tombol minus jika ingin membuat ruangan lebih dingin, atau yang C, tekanlah tombol off pada alat, atau bahkan yang D, putarlah tombol pengatur panas dari posisi 0 ke posisi panas yang diinginkan. Nah, untuk soal yang kelima ini berkaitan dengan sifat dari penulisan teks petunjuk. Yaitu soalnya teks petunjuk harus dituliskan secara A. acak, B. indah, C. panjang, atau D. urut dan sistematis. Nah, baik, itulah tadi 5 soal evaluasi yang telah Ibu berikan. Bagaimana? Apakah sudah paham semua ya? Insya Allah, karena itu mudah-mudah sekali soal yang Ibu berikan. Dan nanti untuk jawabannya bisa dikumpulkan di meja Ibu ya. Kemudian untuk tugas atau pekerjaan rumah kalian, Ibu memberikan tugas yaitu membuat benah petunjuk perjalanan dari rumah sampai ke sekolah. Dibuat dalam bentuk gambar berwarna yang disertai dengan lambang, bentuk bangunan, serta nama jalan. Kemudian dikirimkan dalam bentuk PDF ke grup WhatsApp dengan format nama kelas dan juga nomor absen, tugas teks petunjuk gitu, dan dikumpulkan pada pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 12.00. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan, semoga anak-anak dapat mengerti dan dapat memahami terkait